Aku mengepalkan tangan, lalu mencoba menghirup udara sebanyak-banyaknya agar emosiku tidak meledak. Maafkan atas kecerobohan saya Pak, saya akan belikan yang baru, ucapku. Tidak perlu, saya udah gak nafsu makan lihat udang tadi, nada bicaranya sungguh sangat menyebalkan. Bagas pergi dengan Pak Johan sekitar jam 9 pagi menemui Pak Ogi. Beliau adalah mitra kami sekaligus sahabat dekat dari Pak Johan, Riri yang menemani mereka, karena aku harus mendiskusikan banyak hal dengan tim legal. Aku menatap nanar sushi yang teronggok di tempat sampah. Aku terpaksa bangun pagi-pagi buta untuk memasak sushi, demi saham 5%, kata-kata itu yang selalu aku gaungkan dalam pikiranku. Untung saja dulu aku pernah membuat sushi, dan dengan panduan tutorial video di aplikasi merah aku dapat membuat sushi dengan rasa yang bisa disebut enak. Riri juga memuji sushi yang aku buat. Tadi pagi kami bersama-sama sarapan dengan sushi sebelum berangkat ke kantor. Seperti biasa, aku menyajikan sushi dan susu almond di meja Bagas. Sekitar jam 9 pagi dia datang ke kantor. Ini udang? Tanya Bagas. Iya Pak, jawabku. Bagas mengambil semua sushi yang ada di piring dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Kamu mau bunuh saya? Tanya Bagas. Maksud Bapak apa? Tanyaku emosi. Jelas saja aku emosi. Dari jam 5 pagi aku sudah bergelut di dapur untuk membuat sushi sialan itu. Saya alergi udang, saya bisa sesek napas kalau makan udang, ucap Bagas. Ya mana saya tahu Pak, intonasi bicaraku masih tinggi. Katanya kamu sekretaris paling pro di sini, pro apaan, alergi bosnya sendiri gak tahu, cibir Bagas. Aku mengepalkan tangan, lalu mencoba menghirup udara sebanyak-banyaknya agar emosiku tidak meledak. Maafkan atas kecerobohan saya Pak, saya akan belikan yang baru, ucapku. Tidak perlu, saya udah gak nafsu makan lihat udang tadi, nada bicaranya sungguh sangat menyebalkan. Bagas pergi dengan Pak Johan sekitar jam 9 pagi menemui Pak Ogi. Beliau adalah mitra kami sekaligus sahabat dekat dari Pak Johan, Riri yang menemani mereka, karena aku harus mendiskusikan banyak hal dengan tim legal. Aku menatap nanar sushi yang teronggok di tempat sampah. Seharusnya Bagas tidak usah sampai membuangnya. Apa hanya dengan melihat udang saja alerginya akan kumat? Aku harus menemukan cara agar Bagas mau belajar dan sedikit menghormatiku sebagai sekretaris dan tutornya. Tapi apa, kartu asku ada padanya, sedangkan aku tidak punya apa-apa untuk mengancamnya. Aku putuskan untuk mengunjungi Bu Hanum di rumahnya. Aku sudah seperti anak tetangga bagi mereka. Aku bisa bebas mengunjungi rumah mereka tanpa membuat janji. Lita, kok tumben mampir pas jam kerja? Bu Hanum menyambutku saat aku tiba di rumahnya. Pak Johan sama Pak Bagas lagi keluar Bu, jawabku. Oh gitu, ada apa tak? Tanya Bu Hanum. Tadi pagi, saya bikinin sushi buat Pak Bagas, terus Pak Bagas marah dan buang susinya ke tempat sampah karena di dalam sushi itu ada udangnya, lirihku. Dasar anak gak tahu terima kasih. Maafin anak saya ya, Lita, lirih Bu Hanum. Bukan salah ibu ataupun Pak Bagas. Emang salah saya gak ngecek alergi Pak Bagas, ucapku tidak enak. Aku kesini bukan untuk mengadukan kelakuan absurd anaknya. Tetep aja, dia gak seharusnya marah-marah sama kamu, tinggal bilang aja secara baik-baik kalau dia punya alergi udang, cibir Bu Hanum. Bu, saya boleh tahu tentang Pak Bagas? Apa yang beliau sukai, atau yang beliau tidak suka, alergi dan hal-hal lain yang perlu saya ketahui sebagai sekretarisnya, tanyaku. Tentu aja boleh, kita ngobrol di belakang aja sambil lihat ikan koi piaraannya Johan. Bu Hanum menarik tanganku. Ini saya beli kroffel di jalan. Aku membuka kotak makanan favorit Bu Hanum. Emang Lita paling tahu deh kesukaan saya, kekeh Bu Hanum. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan Bu Hanum.
Bagas itu anak satu-satunya. Dari dulu dia selalu dimanjain. Tapi walaupun dimanjain, jika Bagas melakukan kesalahan, ayahnya akan menghukumnya sangat keras. Pas kelas 1 SMA Bagas pernah terlibat tawuran, ayahnya langsung memindahkan dia ke kota terpencil dan menyuruhnya sekolah di sana, kenang Bu Hanum. Jadi itu alasan Bagas dulu ada di kota kelahiranku, batinku. Setelah dihukum seperti itu, Bagas jadi semakin keras kepala. Bagas dan ayahnya sama saja, mereka akan mempertahankan keyakinan mereka apapun yang terjadi, sulit sekali mengubah keputusan yang telah mereka tetapkan. Jadi saya pesan ke kamu, Bagas jangan terlalu ditekan ya, nanti dia bisa-bisa berontak, lirih Bu Hanum. Bu, sepertinya Bagas tidak tertarik dengan Abimanyu Group, lirihku. Saya juga gak tahu kenapa dari dulu dia gak pernah tertarik dengan bisnis. Saat lulus SMA dia sudah keterima di kampus terbaik di Indonesia jurusan IT, tapi ayahnya tidak setuju, karena suami saya maunya Bagas mengambil jurusan manajemen bisnis dan memilih menyekolahkannya di luar negeri saja, lirih Bu Hanum. Pasti berat ya Bu, pisah bertahun-tahun sama anak kesayangan, aku memegang tangan Bu Hanum. Ya mau gimana lagi kalau ayah Bagas sudah memutuskan sesuatu ya gak bisa diganggu-gugat, Bu Hanum menghela nafas panjang. Tapi aku dengar, Bagas lulus dengan nilai tertinggi di kampusnya, Bu, pujiku. Kayaknya itu cuman buat muasin ayahnya aja, dia gak pernah beneran tertarik sama perusahaan, mata Bu Hanum menerawang jauh. Aku mengangguk-angguk paham, Bagas cuma alergi udang aja kok. Terus dia suka banget sama susu almond, dia gak suka udara panas dan lebih suka sama hujan, Bagas suka warna hitam, terus kalau ngegame suka gak inget waktu, apalagi ya, Bu Hanum tampak berpikir. Sedangkan aku sibuk mencatat perkataan Bu Hanum, entar saya kirim deh file-file formalnya tentang Bagas ke kamu. Oh, satu lagi dia bucin sama Azalea Belinda, ucap Bu Hanum. Azalea yang artis itu? Tanyaku penasaran. Bu Hanum menganggukkan kepalanya. Lea adalah cinta pertama Bagas. Mereka ketemu pas masuk SMA apa ya? Ucap Bu Hanum sambil mengingat-ingat. Wah, terus gimana itu pas Bagas dipindahkan sekolahnya? Kepoku. Ya ngamuklah. Perang Dunia Ketiga tiap hari di rumah, kekeh Bu Hanum. Kasian juga ya Bu. Baru aja ngerasain cinta monyet, langsung dipindahin, aku ikut terkekeh bersama Bu Hanum. Tapi entahlah mereka sampai sekarang gak jelas. Entah mereka pacaran apa enggak, tapi yang pasti Bagas masih bucin akut sama si Lea itu, ucap Bu Hanum. Aku mengangguk-anggukkan kepala, nama Lea aku tulis besar di buku catatanku, sepertinya selain harus mencari tahu tentang Bagas, aku juga harus mencari tahu tentang Azalea ini. Untung saja dia adalah artis yang sedang naik daun. Jadi pekerjaanku akan lebih mudah, informasi mengenai Lea pasti bertebaran di internet. Setelah mengobrol banyak dengan Bu Hanum aku kembali ke kantor, Bagas belum kembali ke ruangannya, entahlah dia kemana, atau mungkin dia ada di kamar istirahat dan bermain game. Sekitar jam setengah 12 siang, Bagas masuk ke dalam ruang kerjanya. Lita sini, perintahnya. Iya, Pak, buru-buru aku menghampirinya. Ada kerjaan buat kamu, ucap Bagas. Feeling gue gak enak batin.